Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas ringkasan sirah nabawiyah yang kita ambil dari bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala dengan judul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Zikri Hali Ashrafil Bariyah. 100 bait yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi di dalam menceritakan sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sedikit merujuk pada syarah yang disusun oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala dari Al-Urjuzah Al-Mi'iyah ini, syarah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada bait yang ke-48. Ada di halaman 39 bagi yang memiliki buku kecil terjemahan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Itu disebutkan di sini ahdatsus sanati tsaniyati wa tsalitsati minal hijrah. Beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun kedua dan ketiga Hijriah. Jadi apa kejadian-kejadian penting yang terjadi saat tahun kedua dan ketiga setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada 2 bait yang insyaallah akan kita bahas biidznillah subhanahu wa ta'ala, yaitu bait yang ke-48 dan 49. Qala an-nazim rahimahullah ta'ala, wa ghazwatul abwa'i ba'du fi safar hadha wa fi thaniyatil ghazwu ishtahar. Dan perang Abwa terjadi pada bulan Safar, dan pada tahun kedua beliau menerjuni, artinya beliau mengalami peperangan yang terkenal. Bait ke-49, ila buwatin thumma badrin wa wajab tahawulul kiblati fi nisfi rajab. Ke daerah Buat, kemudian Badar, dan saat itu diwajibkan mengubah arah kiblat pada pertengahan bulan Rajab. 2 bait yang insyaallah akan kita kupas pada pertemuan kita di sore hari ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Secara garis besar ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada tahun kedua Hijriah ini
terjadi perang yang bernama perang Abwa di bulan Safar, termasuk di antara perang yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula setelahnya perang Buat. Setelah itu perang Badar. Tapi Badar yang apa? Badar yang kecil. Karena perang Badar itu ada dua, Badar Sughra dan Badar Kubra. Dan yang disebutkan pada bait yang ketiga 49 ini adalah Badar yang Sughra. Perang Badar yang pertama, Badar yang kecil. Dan juga di bulan Safar atau bulan Rajab, pertengahan bulan Rajab, diwajibkan apa? Tahawulul kiblah, berpalingnya kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Dan insyaallah akan kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafidhahumallahu taala tentang bait-bait ini. Beliau mengatakan di dalam syarahnya, rawal Khatibul Baghdadi fi kitabihi al-Jami' li akhlaqir rawi. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Jami' li akhlaqir rawi an Ismail bin Muhammad bin Sa'din ibni Abi Waqqas, dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri Al-Madani. Qala, ia mengatakan, kana abi yu'allimuna maghaziya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayahku, yaitu ayahnya Ismail. Siapa ayahnya? Ismail ibnu Muhammad. Berarti Muhammad sendiri siapa? Muhammad adalah putra salah seorang sahabat Ansor, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengkisahkan, kalau ayahku dulu, yaitu Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, mengajarkan kepada kami peperangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'udduha alaina. Kemudian ayahku juga menjumlah perang yang ada tersebut kepada kami, disebutkan jumlahnya. Wasarayahu, dan juga utusan-utusan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, lalu ayahku berkata, ya bunayya, wahai anakku, hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'u zikraha. Wahai anakku, inilah jejak-jejak peninggalan ayah-ayah kalian, maka jangan kalian meremehkan untuk senantiasa mengingatnya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pesan dari seorang anak dari sahabat kepada anaknya. Putranya Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Muhammad berpesan kepada anaknya yang bernama Ismail, yaitu cucunya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan meremehkan tentang mengingat-ingat perang yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peninggalan nenek moyang kita, peninggalan pendahulu kita. Demikian pula warawa an Zainil Abidin, dari Zainil Abidin Ali ibn al-Husain ibni Ali ibni Abi Talib. Qala, ia berkata, kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami diajarkan tentang peperangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasarayahu, dan juga delegasi-delegasi utusan beliau, kama nu'allamu surata minal Qur'an, sebagaimana kami diajarkan surat di dalam Al-Qur'an. Ini perkataan siapa? Perkataan cucunya Ali bin Abi Talib yang dikenal dengan nama Zainul Abidin. Ini gelarnya atau lakopnya, Zainul Abidin. Nama aslinya Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Dari dua asar ini paling tidak, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah,
para sahabat dahulu selain mengajarkan kepada putra-putra mereka Al-Qur'anul Karim, mereka juga diajari sejarah. Mereka juga apa? Diajari sejarah, khususnya peperangan-peperangan yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu perang beliau yang ikut di dalamnya maupun beliau mengutus delegasi yang dikenal dengan istilah saroya, atau mungkin istilah yang tepat brigade. Jadi Nabi SAW tidak ikut terjun, tetapi beliau mengirim utusan perang. Nah, maka anak-anak sahabat itu sudah biasa mendapatkan kisah cerita dari ayah mereka tentang perang-perang yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Setidaknya ada 2 cucu dari sahabat yang menyaksikan akan hal itu. Cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Ismail bin Muhammad, dan cucunya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ali bin Al-Husain Zainul Abidin. Selanjutnya Syekh Abdul Razak mengatakan, wa ghazawatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adidatun, itu banyak, berjumlah. Minha ghazawatun, diantaranya peperangan-peperangan syaraka fiha salawatullahi wa salamuhu alaihi binafsihi, yang beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri ikut serta di dalamnya. Wa minha bu'usun wa saraya lam yusyarik fiha, dan diantaranya juga apa? Ada utusan-utusan, delegasi-delegasi, brigade-brigade yang beliau tidak ikut terjun di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita membahas tentang perangnya Nabi SAW, maka secara garis besar ada 2. Perang yang Nabi ikut serta, dan perang yang Nabi SAW hanya sekedar mengutus utusan. Warawa Syekhani, diriwayatkan oleh 2 syekh, yaitu Bukhari dan Muslim. An Abi Ishaq As-Subai'i atau As-Sabi'i, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, qal, ia berkata, qultu li Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, aku berkata kepada sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, kam ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa perang yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa jumlahnya? Jadi Abu Ishaq bertanya kepada sahabat Zaid bin Arqam, perang yang pernah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berapa jumlahnya? Qal, maka Zaid bin Arqam menjawab, tis'a asyrata, ada 19. Qultu, aku, yaitu Abu Ishaq As-Sabi'i bertanya lagi, kam ghazauta anta ma'ahu, adapun engkau berapa kali engkau berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal, kata Zaid bin Arqam, sab'a asyrata ghazwatan, ada 17 perang. Ya. Maka dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menurut persaksian sahabat Zaid bin Arqam, jumlah peperangan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri itu ada 19. 17 diantaranya sahabat Zaid bin Arqam, sahabat Zaid bin Arqam ikut serta di dalamnya. Jadi beliau cuma absen berapa kali? 2 kali. Ini menurut pengakuan Zaid bin Arqam. Dan nanti ada tambahan faidah, berapa sebenarnya jumlah peperangan yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW melalui persaksian sahabat yang lainnya. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak membawakan penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam mensyarah hadis ini, qauluhu tis'a asyrata, ucapan Zaid bin Arqam 19 tadi, muraduhu, maksudnya adalah al-ghazawatul lati
kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha bi nafsihi, yaitu peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ikut keluar bersama. Jadi benar-benar Nabi SAW ikut perang itu. Sawa'an qatala aw lam yuqatil, sama saja apakah beliau memang berperang atau tidak. Maksudnya begini, nanti akan kita jumpai ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh ahli sejarah telah terjadi perang, namun ternyata tidak ada pertempuran, tidak ada kontak fisik. Hanya dua kubu yang bersiap-siap untuk bertempur, tapi ternyata tidak terjadi pertempuran. Nah, meskipun keadaannya seperti ini, tetaplah dicatat menurut sejarah ini perang. Paham ya? Jadi ada kalanya perang yang disebutkan oleh ahli sejarah yang dijumlah menurut Zaid bin Arqam berapa tadi jumlahnya? 19. Ada kalanya itu hanya kedua pasukan bertemu saling menunggu di masing-masing tempat. Ada kalanya mungkin saling mengirim utusan, negosiasi, tapi tidak terjadi kontak fisik. Tidak terjadi apa? Pertumpahan darah. Ya. Dan itu masuk kategori perang menurut sejarah. Nah, total berapa jumlahnya? 19. Nah, kemudian lakin akan tetapi, ini masih ucapannya Ibnu Hajar. Rawa Abu Ya'la min tariqi Abi Zubair an Jabirin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari jalur Abu Zubair dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kalau tadi sahabat Zaid bin Arqam meriwayatkan ada berapa perang? 19. Nah, sekarang riwayat Jabir bin Abdullah, sama-sama sahabat. Bahwasanya Jabir bin Abdullah menyatakan anna adadal ghazawati 21. Jumlah perangnya Nabi SAW itu ada 21. Ada 21. Berarti ada tambahan 2. Kalau ditinjau dari riwayatnya siapa? Zaid bin Arqam. Di versinya Jabir jumlah perangnya Rasulullah berapa? 21. Wa isnaduhu sahih, kata Ibnu Hajar sanadnya sahih. Wa asluhu fi Muslimin, dan hadis ini tentang persaksian Jabir bin Abdullah tercantum dalam hadis riwayat Muslim. Fa'ala hadza, maka atas hal ini fata Zaid bin Arqam zikra sintaini minha, telah terlewat bagi Zaid bin Arqam 2 peperangan darinya. Ya, mungkin yang diingat Zaid ada 19, namun ternyata jumlahnya 21. Taib. Au addal ghazwataini wahidatan, atau bisa jadi Zaid bin Arqam menghitung 2 perang itu satu saja. Mungkin ada peperangan yang berdekatan, yang mana para ulama ahli sejarah membedakan ini perang A, ini perang B, meskipun waktunya berdekatan, tempatnya berdekatan. Tapi karena asal muasalnya berbeda atau ada sebab yang membedakan, makanya dipisah, ini perang A, ini perang B. Mungkin seperti itu menurut ahli sejarah yang lain. Tapi menurut Zaid bin Arqam 2 perang ini dianggap satu. Bisa jadi seperti itu. Ya, kemungkinan. Jadi kemungkinan Zaid bin Arqam tidak mengetahui 2 perang yang ada, atau kemungkinan 2 perang itu dihitung satu. Nah, kemudian waqad tawassa'a, dan sungguh telah meluaskan Ibnu Sa'ad fabalagha iddatal maghazi allati kharaja fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsi 27. Ibnu Sa'ad malah meluaskan lagi. Peperangan ini bukan hanya 21, bukan hanya 19, bukan hanya 21. Sampailah hitungan peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah SAW sendiri itu berjumlah 27.
Jadi ketambahan berapa? 6. Berdasarkan pengakuan Jabir bin Abdillah. Ya. Dan 27 ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah menurut pakar ahli sejarah yang bernama Ibnu Sa'ad. Kalau yang 19 menurut sahabat Zaid bin Arqam. Kalau 21 menurut sahabat Jabir bin Abdillah. Itu kesimpulannya. Wa tabi'a fi dzalika al-Waqidi, dan pendapat ini 27 perang ini diikuti oleh Al-Waqidi, juga salah seorang pakar sejarah. Wa huwa mutabiqun, dan ini sesuai lima addahu Ibnu Ishaq, sebagaimana yang dihitung pula oleh Ibnu Ishaq, juga pakar sejarah ahli sirah nabawiyah, illa annahu lam yufrid wadil qura min Khaybar. Hanya saja kalau Ibnu Ishaq itu tidak menganggap perang atau beliau tidak menyendirikan perang Wadi Qura itu termasuk bagian dari Khaybar. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang dikumpulkan oleh pakar sejarah. Tadi disebutkan nama-nama yang menjelaskan hal ini, ada Ibnu Sa'ad, kemudian ada Al-Waqidi, dan kemudian ada Ibnu Ishaq. Berapa jumlah perangnya Nabi SAW? Ada 27. Dan wallahu alam bisawab, ini pula yang kita jumpai dari penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul, kitab sirah nabawiyah yang dibahas pasal demi pasal. Memang beliau tidak menyebutkan secara jelas setahu saya, tetapi ketika kita mencoba untuk mencatat, menghitung, dan ternyata benar ketemunya ada 27. Ya, ada 27. Berdasarkan catatan saya yang saya coba untuk rangkum dari kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul. Coba dihitung bareng-bareng ya. Tapi kalau dicatat kayaknya kelamaan ini. Ya, nanti mungkin kalau ada yang mau mencatat bisa apa ya? Enggak ada papan tulis juga. Meskipun ini nanti akan melewati waktu yang berikutnya ya, karena kita masih bahas tahun kedua saja. Dan cuman di kitab kita di Al-Urjuza ini saya rasa tidak semua perang disebutkan ya. Jadi hanya sebagian saja. Taib, tapi untuk melengkapi tidak apa-apa kita sampaikan. Di tahun kedua catatan saya merangkum dari kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 8 perang. Ada perang Abwa, ada perang Buat, ada perang Al-Musyairah, ada perang Badr Al-Awwal atau Al-Ula, Badr yang pertama, ada perang Badr Al-Kubra, Badr yang besar, ada perang Bani Salim atau Bani Sulaim, ada perang Sawiq, ada perang Dhu Amr. Nah, 8 ini. Ya, ada 8 perang. Kalau nggak nutut mencatat, nanti mungkin bisa dilihat di rekaman ya. Di rekaman kajian kita. Kalau ada yang mau mencatat. Kemudian di tahun ketiga yang saya catat ada 5 perang. Ya. Ada perang Bahran, ada perang Banu Qainuqa, ada perang Uhud, ada perang Hamra'ul Asad. Ada berapa? 4. Tadi 8 ditambah 4 12. Di tahun keempat Hijriah ada perang Bani Nadhir, ada perang Dzatur Riqa atau perang Najd, ada perang Badr Mau'id, Badr yang dijanjikan. Jadi Badar itu ada 3 perang. Pertama, kedua yang paling besar, dan Badr yang kecil atau Badr yang dijanjikan. Nanti ada kisahnya. Ada berapa tadi? 12 tambah 3 15 ya. Nah, 15. Semoga saya nggak salah hitung. Nanti kalau salah hitung tinggal dikoreksi.
Di tahun ke-5 Hijriah ada perang Dumatul Jandal, ada perang Khandaq, ada perang Bani Quraidah. 3, 15 tambah 3 berapa? 18. Ada perang, ada 18. Kemudian di tahun ke-6 ada perang Bani Tahyan. Ya, saya nulis sendiri tapi nggak bisa baca sendiri nih. Bani Lihyan, afwan, Bani Lihyan, huruf lam ternyata. Ada perang Bani Lihyan, ada perang Dziqard, ada perang Bani Mustalik atau Al-Muraisi, ada perang Al-Hudaybiyah. Berapa? 4. Tadi berapa tadi? Hah? 18 tambah 4 22. Ya. 22. Di tahun ke-7 Hijriah satu perang saja, yaitu perang Khaybar. 23. Di tahun 8 Hijriah ada perang Ba'tsu Mu'tah, perang Mu'tah, ada perang Fathu Makkah, ada perang Hunain. 26. 6 ya. 23 tambah 3, 26. Dan di tahun ke-9 Hijriah ada perang Tabuk. Ada perang Tabuk. Pas 27. Nah, ini jika benar, maka inilah perang-perang yang tercatat sesuai dengan jumlah yang disebutkan oleh para ulama tadi. Ada 27. Namun bisa jadi catatan saya ini keliru. Mungkin ada perang yang tidak disebutkan oleh para ulama, tapi saya masukkan karena mungkin itu satu perang atau mungkin yang lainnya. Nah, setidaknya kita mengetahui secara garis besar itulah perang-perang yang pernah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Artinya beliau ikut di dalamnya. Nah, kalau perang yang beliau nggak ikut, nah ini lain lagi. Adapun perang yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut, maka para ulama kita diantaranya Ibnu Ishaq itu menyebutkan ada sittan wa thalathin, 36. Sedangkan Al-Waqidi menyebutkan samanian wa arba'in, 48. Sedangkan Ibnul Jauzi menyebutkan ada sittan wa khamsin, 56. Al-Mas'udi menyebutkan sittin, ada 60. Ya, ada 60. Dan juga disebutkan ada 70 menurut yang lainnya. Al-muhim ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perangnya Nabi itu banyak. Setidaknya tadi berapa? 19, 21 atau 27. Meskipun sekali lagi tidak semua terjadi kontak fisik, tidak semua terjadi pertumpahan darah. Bahkan kalau kita perhatikan mungkin yang dominan ya ini perang urat syaraf, ya, saling menunggu, saling menanti, atur strategi, namun tiba-tiba tidak ada peperangan, masing-masing pihak kembali ke tempatnya. Nah, sekarang kita masuk Ghazwatul Abwa sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif atau an-nazim. Wa Ghazwatul Abwa'i. Perang yang pertama, Ghazwatul Abwa. Sebenarnya bukan perang yang pertama ya menurut sebagian pakar sejarah. Karena sebelum ini Nabi SAW pernah mengutus delegasi brigade untuk melakukan penyerangan. Tapi kalau perang yang diikuti oleh Nabi SAW, ya Ghazwatul Abwa, setahu saya ini yang pertama. Fi Safar, di bulan Safar. Ai kanat hadhil ghazwatu fi syahri Safarin, yaitu perang ini terjadi di bulan Safar minas sanati tsaniyati minal hijrah, di tahun kedua Hijriyah. Waktu sama aidan bi ghazwati Waddan, dan ini juga dinamakan dengan perang Waddan. Ya, perang Waddan. Jadi nama lain dari perang Abwa itu adalah perang Waddan. Dan apa sih Abwa dan Waddan ini? Huma mauqi'ani mutajawiran.
Ya, Abwa dan Waddan ini adalah dua tempat yang berdampingan. Dua tempat yang berdampingan. Wal abwa'u tab'udu 'anil madinati nahwa 24 milan. Sedangkan Abwa ini jauhnya dari kota Madinah itu sekitar 24 mil. Berapa kilo itu? 24 mil, anggaplah 1,5 kilo. 1 mil 1,5 kilo. 24 berarti ya kurang lebih 36 ya. 36 kilometer. Cukup jauh ya dari kota Madinah. Jadi Nabi SAW keluar dari kota Madinah untuk berperang di tempat yang namanya Abwa. Walam yaqa qitalun fi hadhil ghazwati, dan pada perang ini tidak terjadi kontak fisik. Perang pertama tidak ada pertumpahan darah. Ya, mungkin sebagian kalangan menganggap oh enggak seru gitu ya. Ya ini hikmahnya, wallahu a'lam bishawab. Karena peperangan itu disebutkan dalam sebagian hadis Nabi SAW khida, apa? Tipu daya. Ada kalanya perang ini hanya sekedar menampakkan apa? Kekuatan. Menunjukkan eksistensi kalau kita ini punya pasukan, nggak main-main. Nah, itu akan dipikirkan oleh musuh. Ternyata kaum muslimin ini punya pasukan yang bisa diperhitungkan. Kita lawan nggak ya? Kita maju nggak ya? Nah, ini perang urat syaraf. Masing-masing wait and see. Menunggu dan melihat, mengamati. Ya, siapa yang mau maju dulu atau siapa yang mau bertahan dulu. Dan intinya pada perang ini tidak terjadi pertumpahan darah. Namun ini tetap dikategorikan perang menurut pakar sejarah. Bal tamat, bahkan di perang ini telah sempurna, telah terjadi muwada'atu Bani Dhamrah bin Abdi Manah bin Kinanah ma'a sayyidihim Majdi bin Amr. Telah terjadi persekutuan, perjanjian damai antara kaum muslimin dengan Bani Dhamrah bin Abdi Manah bin Kinanah bersama dengan pemuka mereka Majdi bin Amr. Ya. Jadi akhirnya apa? Bersekutu. Bersekutu di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya kedua belah pihak ini meskipun berbeda keyakinan dan pemahaman, tapi mereka berdua apa? Sekutu, saling menolong, saling membantu. Dan sebenarnya ini juga terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi sebelum mereka mengingkari persekutuan, sebelum mereka mengingkari perjanjian. Ya. Jadi ada kalanya perang ini diantara faedahnya apa? Menambah jumlah sekutu. Menambah jumlah sekutu, dan ini cukup penting. Kenapa? Karena nanti ketika kaum muslimin mungkin diserang dari jalur ini, maka di situ ada orang-orang yang siap membantu kaum muslimin. Ya, yang namanya sekutu itu membantu sekutunya. 6. Jadi tidak terjadi pertumpahan darah pada perang ini. Kemudian, hadza fi sanati tsaniyah min al-hijrah al-ghazw ishtahar. Di tahun kedua Hijriah ini perang itu dikenal. Li'anna al-muslimina sara lahum syaukatun wa 'adudun, karena kaum muslimin sekarang memiliki kekuatan dan dukungan. Ya, ini hikmahnya. Kalau sekiranya Rasulullah SAW tidak keluar untuk berperang, maka bisa jadi kaum muslimin masih belum dianggap sebagai suatu kekuatan yang perlu diperhitungkan. Makanya dengan keluarnya Nabi SAW untuk berperang, meskipun tidak terjadi kontak fisik, paling tidak apa? Terdengar. Ya, orang-orang Quraisy paling enggak akan mendengar kalau Muhammad sekarang punya pasukan yang siap tempur. Nah, seperti itu. Ini cukup untuk apa? Menggetarkan musuh, menjadikan musuh perhitungan kalau mau menyerang kota Madinah. Faqutiba alaihimul qital, maka diwajibkan atas mereka perang. Wa kana ba'du dzalika wishtiharuhu fi sanati tsaniyah min hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah.
Dan awal peperangan ini ya, dan dikenalnya peperangan ini dimulai pada tahun kedua Hijriah sejak hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di kota Mekah tidak ada peperangan satupun juga. Nabi tidak pernah mengomando massa untuk menyerang atau bertahan. Ya, di Mekah tidak ada peperangan. Meskipun banyak dijumpai penyiksaan-penyiksaan, tetapi Nabi tidak membalas dengan pemberontakan, penyerangan, pembalasan. Tidak. Meskipun pernah Umar Ibn Khattab itu merasa, bukankah kita ini sebenarnya sudah siap ya Rasulullah? Ya, maka beliau menasihati, Rasulullah SAW menasihati, belum saatnya, belum diperintah kita. Sabar. Dan ketika hijrah tahun pertama pun belum ada perang. Nabi baru membangun peradaban, baru membangun yaitu masyarakat, barulah di tahun kedua mulai perang. Diawali dengan perang Abwa. Berikutnya ila Buatin. Terjadi pula perang Buat. Perang Buat. Ay thumma ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang pada bulan Rabiul Akhir ila Buat, menuju tempat yang bernama Buat. Yuridu an ya'tarida qafilatan min qawafilit tijarah li Quraisyin. Beliau pergi ke arah Buat untuk berperang. Di situ ingin untuk menghadang kafilah dagangnya orang-orang Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Umayyah bin Al-Khalaf Al-Jumahi. Ya, jadi pemimpin rombongan kafilah dagangnya adalah Umayyah bin Khalaf. Dan mungkin pernah kita sampaikan ya, orang-orang Quraisy ini terbiasa untuk melakukan perjalanan jauh berdagang, biasanya ke negeri Syam. Dan kalau mau berangkat ke negeri Syam dari kota Mekah, mau nggak mau lewat kota Madinah. Maka di momen-momen itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadang. Dan ini diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena antara orang-orang Quraisy dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah resmi permusuhan, sudah resmi terjadi permusuhan. Ya, tidak ada perjanjian damai. Beda dengan Nabi SAW dengan beberapa kabilah, dengan orang-orang Yahudi di Madinah, mereka tidak saling memerangi. Mereka masih menjaga perdamaian, persekutuan. Cuma nanti ada di saat orang-orang Yahudi khianat, baru diperangi. Ya. Adapun dengan orang-orang kafir Quraisy, maka sejak Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, resmi musuhan. Kapanpun harus siap untuk berperang dan diperangi. Nah, termasuk ketika kafilah dagang Quraisy mau berangkat ke negeri Syam, ya maka Nabi mengambil kesempatan untuk apa? Menghadang. Untuk apa? Ya diambil hartanya. Sah menurut hukum aturan dunia. Karena dua negara, dua daerah, dua kubu yang tidak saling damai, maka sah saja untuk saling apa? Mengambil harta mereka. Ya. Dan tentu saja orang-orang Quraisy lah yang memulai permusuhan ini. Sejak mereka menyiksa kaum muslimin tatkala mereka mempertahankan agama at-tauhid. Taib. Jadi seperti itu ya. Nabi SAW ingin untuk menghadang kafilah dagang. Hatta balagha Buatan, sampailah kafilah dagang ini ke daerah yang namanya Buat, min nahiyati Radwa, yang ada di jalur atau sisi Radwa. Jadi ada Buat, ada Radwa. Buat dan Radwa ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah dua bukit. Nama bukit yang ada di daerah yang bernama Juhainah. Juhainah ini adalah kawasan yang berada di jalur menuju arah Syam, beberapa mil dari kota Madinah. Jadi intinya daerah ini
atau perang ini perang Buat. Ini adalah diambil dari nama bukit yang di sana kaum muslimin mencoba untuk menghadang kafilah dagangnya orang-orang Quraisy yang ada di luar kota Madinah sekitar beberapa mil. Naam. Tsumma raja'a ilal Madinati, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah, walam yalqa qaidan, dan tidak menemui adanya pertempuran. Falabitha biha baqiyata syahri Rabiul Akhir wa ba'da Jumadal Ula. Namun beliau tetap ada di sana, di daerah apa tadi? Buat, hingga sisa-sisa bulan Rabiul Akhir dan beberapa hari pertama di bulan Jumadal Ula. Ya. Jadi perang ini apa? Butuh waktu dan juga butuh perbekalan. Di akhir bulan Rabiul Akhir sampai awal-awal bulan Jumadal Ula, Nabi masih di sana, padahal tidak ada kontak fisik. Wallahu a'lam bishawab, mungkin saja kafilah dagangnya sudah berhasil kabur duluan. Jadi belum sempat ketemu dengan pasukannya Rasulullah, sudah berhasil apa? Lolos. Dan Nabi tidak mengejar sampai negeri Syam. Taib. Nah, ini perang yang kedua yang disebutkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Perang Abwa, kemudian perang apa? Buat. Thumma Badrin, kemudian setelah itu perang Badar. Ay thumma ila ghazwati Badrin al-ula, setelah itu perang Badar yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan perang Badar setelah dua perang yang tadi. Sebenarnya ini kurang urut ya. Kurang urut sebenarnya. Karena di sela-sela antara perang Buat dan perang Badar itu ada perang yang disebutkan oleh penulis itu Dzil Usyair di bait yang keberapa? Bait yang ke-50. Nah, coba antum melihat ya. Bait ke-48 Ghazwatul Abwa, perang Abwa. Ya. Kemudian 49, bait 49 ila Buat, maksudnya perang Buat. Ini urut ya, Abwa, Buat. Kemudian Tsumma Badr. Lihat di bait ke-49, Tsumma Badr, kemudian Badar. Nah, ini mengisyaratkan urut-urutannya Abwa, Buat, Badar. Baru di bait ke-50 min ba'di Dzil Usyair, yang terjadi setelah perang Dzil Usyair. Jadi sebenarnya urut-urutannya itu sebelum perang Badar yang pertama ada perang Dzil Usyair terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Makanya tadi 27 perang yang saya sebutkan, yang nanti mungkin bisa disimak lewat rekamannya, itu insya Allah sudah urut. Ya, Abwa, Buat, Al-Usyairah atau Dzul Usyair, baru Badar yang pertama. Tapi di sini Imam Ibnu Abil Is menyebutkan Badar dulu. Wallahu a'lam bishawab, mungkin karena kepentingan nyusun apa? Syair. Kadang-kadang gara-gara demi keindahan bait syair, kaidah-kaidah itu ditabrak. Harusnya ada huruf yang tidak boleh kasroh, ada kata yang tidak boleh kasroh, tapi gara-gara syair halal kasroh. Ya, harusnya bacanya nggak boleh itu, tapi gara-gara demi kepentingan syair ditabrak. Nah, mungkin seperti itu juga. Harusnya disebutkan urut Dzul Usyairah dulu, baru Badar yang pertama, tapi gara-gara kepentingan syair supaya pas kata-katanya didahulukan Badar. Tapi nggak apa-apa, kita baca dulu Badar. Gimana kisah perang Badar yang pertama? Tsumma ila ghazwati Badril al-ula wa kanat fi syahri Jumadal Akhirah. Kemudian terjadi perang Badar yang pertama, dan ini ada di bulan Jumadal Akhirah. Lihat ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi perang Buat di bulan Rabiul Akhir.
Sedangkan Badar yang pertama disebutkan di perang Jumadal Akhirah. Selisih berapa bulan? 2 bulan. Setelah Rabiul Akhir itu ada bulan Jumadal Ula. Ada bulan Jumadal Ula. Dan ini sebenarnya saat terjadinya perang Dzul Usyair yang disebutkan di bait yang ke-50. Nah, perang Badar yang pertama ada di bulan Jumadal Akhirah, Jumadah yang kedua. Wa tusamma aidan Ghazwatu Safawan. Dan perang ini juga dinamakan perang Safawan, afwan, bukan so ya, Safawan. Perang Safawan. Ya. Wadzalik, sebab perang ini anna Qurzat ibn Jabir, bahwasanya Kurs bin Jabir, ini nama orang ya, bukan sifat kurus-kurus ya, jangan salah. Kurs itu nama orang. Bahwasanya Kurs bin Jabir, seorang musyrik saat itu, Al-Fihri, aghara ala sarhil Madinah. Beliau itu menyerang hewan-hewan ternak yang ada di kota Madinah yang sedang digembalakan. Otomatis juga menyerang apa? Para petaninya, para pengembalanya. Jadi ada serangan di sisi kota Madinah. Yang menyerang Kurs bin Jabir, pemimpinnya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengejarnya, fi talabihi, untuk mencarinya, hatta balagha wadiyan, hingga sampai di suatu bukit yang bernama Safawan. Ya, yang bernama Safawan. Jadi Safawan itu nama apa? Nama bukit. Fi nahiyati Badrin, yang ada di dekat Badar. Jadi kalau dilihat dari tempat yang dikenal, ya dikenal Badar. Tapi kalau mau dipaskan tempat perang itu ada di bukit Safawan. Makanya juga disebut perang Safawan atau perang Badar yang pertama. Wa afalat Kurs bin Jabirin, namun Kurs bin Jabir mampu untuk meloloskan diri. Falam yatamakkan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min idrakihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk menjumpainya. Faraja'a ilal Madinah, lalu beliau pun kembali ke kota Madinah. Ada kontak fisik enggak ini? Ada pertempuran enggak jarak dekat? Jarak jauh, jarak dekat enggak ada. Berarti 3 perang yang kita sebutkan belum ada pertempuran sama sekali. Ya, luar biasa ya. 3 perang yang disebutkan di sini belum ada sama sekali kontak fisik. Mungkin kita kapan tempuri gitu ya. Sabar. Ya, namanya perang awal-awal menunjukkan kekuatan, menunjukkan eksistensi. Ya paling tidak kan disebutkan di dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW berhasil membawa pasukan untuk berperang meskipun nggak jadi tempur 3 kali. Berarti serius ini. Nabi membawa pasukan serius. Ya, bukan orang-orang bayaran, bukan orang-orang sewaan. Ya, buktinya apa? Bisa membawa 3 kali peperangan pasukan yang cukup besar, meskipun jumlahnya tidak disebutkan ya. Taib. Nah, wa wajibu tahawulil kiblati. Adapun Kurs, siapa tadi namanya? Kurs bin Jabir. Ini ada sedikit cerita yang saya ambil dari catatan kaki di dalam kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul. Kurs bin Jabir ini adalah seorang Quraisy. Jadi memang benar memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana min ru'asa'il musyrikin qabla an yuslima. Dia termasuk di antara pemimpin orang-orang musyrik sebelum masuk Islam. Jadi ternyata pemimpin pasukan musyrik ini nanti akhirnya masuk Islam. Kapan masuk Islamnya disebutkan
Wa kana islamuhu ba'da Badril al-ula. Islamnya setelah Badar yang pertama. Artinya enggak lama setelah ini beliau Qurs bin Jabir masuk Islam. Ya. Namun beliau terbunuh pada akhirnya pada saat Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Jadi beliau Qurs bin Jabir ini setelah masuk Islam terbunuh pada tahun 8 Hijriah saat terjadi perang Fathu Mekah. Itu sedikit tentang Qurs bin Jabir. Salah satu sebab adanya perang Badar yang pertama. Taib. Kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajbu tahawulil qiblah fi nisfi Rajab. Lihat ya, loncat-loncat bulannya. Dan diwajibkan untuk mengalihkan arah kiblat di pertengahan bulan Rajab. Pertengahan bulan Rajab. Padahal sebelumnya belum dibahas tentang perang Dzul Usyair yang ada di bulan Jumadal Ula. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang kapan pertama kalinya arah kiblat itu dirubah dari menghadap kemana? Baitul Maqdis menjadi menghadap ke Masjidil Haram. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya di bulan Rajab sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abil Is di dalam kitab kita ini. Tapi ada yang mengatakan di bulan Sya'ban, ada yang mengatakan di bulan Jumadal Akhirah. Jadi banyak versi ya. Namun yang jelas perpindahan arah kiblat itu terjadi di tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Pembahasan kita saat ini tahun kedua. Itu insya Allah semua sepakat. Tapi pasnya bulan apa? Beda pendapat. Ibnu Abil Is menguatkan pendapat di bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab. Taib, ada kisah pula yang cukup menarik ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang perpindahan arah kiblat ini. Dibawakan suatu riwayat oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya setelah resmi dipindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis menjadi Masjidil Haram, ternyata ada orang yang pertama kali sholat menghadap ke sana sebelum Rasulullah SAW. Meskipun menurut sebagian para ulama hadisnya lemah, tapi hal ini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Kita bacakan saja. Fakana awwala man shalla ilaiha Abu Sa'id ibnul Mu'alla. Orang pertama kali yang sholat menghadap Masjidil Haram itu adalah sahabat Abu Sa'id bin Al-Mu'alla wa sahibun lahu, dan salah seorang sahabatnya. Jadi dua orang, Abu Sa'id dan sahabatnya. Kama rawahu An-Nasa'i, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Bagaimana kisahnya? Wa dzalika annahuma, yang demikian itu tatkala dua orang ini, siapa? Abu Sa'id bin Al-Mu'alla dan salah seorang sahabatnya, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nas, ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia, wa yatlu alaihim tahwilal qiblah, dan beliau membacakan ayat tentang perintah pengalihan kiblat. Faqultu li sahibi, maka aku, kata Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, berkata kepada kawanku, ta'al nusolli rakaatain, ayo segera kita sholat 2 rakaat. Jadi Nabi khutbah membawakan ayat perintah pengalihan kiblat. Nah ini dua orang ini, oh kalau gitu kita sholat yuk hadap kiblat. Fanakuna awwala man shalla ilaihi atau ilaiha, maka jadilah kita ini orang pertama kali yang sholat menghadap Masjidil Haram. Fatawaraina wa shallaina ilaiha, namun kami lakukan sembunyi-sembunyi, kami menghadap sholat ke Masjidil Haram. Jadi pas apa? Nabi khutbah, tiba-tiba apa? Mengendap-endap sholat sendiri 2 rakaat.
Tsumma nazala, setelah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam baru turun dari mimbarnya. Fa shalla bin nasi dzuhra yauma idzin, lalu beliau salat zuhur saat itu. Ya. Jadi ternyata ada sahabat yang mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat menghadap apa? Masjidil Haram, ya, namanya Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Justru Nabi SAW salat setelahnya. Namun hadis ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama hadisnya dhaif, ya, tapi dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Mungkin beliau berpendapat hadisnya sahih. Gak ada masalah sirah yang tidak terkait dengan akidah, itu para ulama tidak terlalu ketat di dalam apa? Membawakan hadisnya. 6. Ya, cukup sebagai tambahan faedah atau pernak-pernik saja. 6. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita ambil bait yang ke-50, setengahnya saja ya, karena setengahnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Bait ke-50 halaman 40. Mim ba'di dzil usyairi ya ikhwani wa fardu syahri shaumi fi sya'bani. Ya, setelah terjadi perang Dzil Usyair, wahai saudara-saudaraku, dan penetapan kewajiban puasa Ramadan terjadi pada bulan Sya'ban. Taib. Tentang perang Dzul Usyair. Perang Dzul Usyair disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, ay anna badran al-ula, bahwasanya perang Badar yang pertama tadi yang disebutkan bulan apa tadi? Jumadal Akhirah, itu ternyata kanat terjadi min ba'di ghazwati Dzil Usyair, terjadi setelah perang Dzul Usyair atau al-Usyairah. Ya, wa yuqalu laha aidan al-Usyairah wal Usyaira. Jadi ada 3 nama perang ini ya, perang Dzil Usyair atau perang Al-Usyairah pakai tak marbutah, atau perang Al-Usyaira pakai hamzah, alif hamzah. Dzul Usyair, Al-Usyairah atau Al-Usyaira. Kharaja fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi fi athna Jumadal ula hatta balaghaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat keluar di dalam perang ini pada pertengahan Jumadal Ula hingga sampai di sana. Wahia makanun bi batni Yanbu', suatu tempat yang ada di daerah Yanbu'. Wa aqama hunaka baqiyata syahri, dan beliau bermukim di sana, menetap di sana di sisa-sisa bulan. Jadi sampai bulan Jumadal Ula itu habis. Walayali min Jumadal Akhirah, bahkan sampai beberapa malam pertama di bulan berikutnya Jumadal Akhirah. Wasalaha Bani Mudlij, dan di perang itu beliau bersekutu berdamai dengan Bani Mudlij. Ya, beliau berdamai dengan Bani Mudlij. Kalau tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang apa tadi? Berdamai dengan Bani Dhamrah. Itu di perang Abwa di bulan Safar. Ya lumayan ya, 2 perang nambah 2 sekutu. Ya, di bulan Safar perang Abwa, Nabi menambah sekutu atau perjanjian damai dengan Bani Dhamrah. Kemudian di bulan Jumadal Ula pada perang Dzil Usyair atau Usyairah atau Al-Usyaira, beliau juga bersekutu dengan Bani Mudlij. Tsumma raja'a ilal Madinati, kemudian setelah itu beliau kembali ke kota Madinah. Walam yalqa kaida, dan tidak menjumpai pertempuran. Jadi ada berapa perang yang belum ada perangnya? 4. Ya, luar biasa. Kita membahas perang di pertemuan di sore hari, tapi nggak ada perangnya, nggak ada jumlah korban berapa, yang terbunuh siapa, ya.
Kemudian bagaimana peperangan yang terjadi? Nggak ada. Karena memang tidak ada kontak fisik. Namun keempat perang ini resmi dicatat sejarah sebagai perang yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi sementara saat ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di tahun kedua Hijriah sampai pembahasan kita tadi paling tidak ada 4 perang yang sudah dihadiri langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada perang Abwa di bulan Safar, ada perang Buat di bulan Rabiul Akhir, ada perang Al-Usyairah di bulan Jumadal Ula, ada perang Badr yang pertama di bulan Jumadal Akhirah. Dan setelah itu akan kita bahas tentang puasa pada pertemuan berikutnya. Awal diwajibkannya puasa. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri kajian kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.